apa itu indikasi geografis di dalam rejim kekayaan intelektual. Jadi kekayaan intelektual itu ada berdasarkan sifat kepemilikannya, Bapak Ibu, ada dua, kepemilikan komunal dan personal. Seperti kita lihat di sini, yang personal itu ada paten, merek, desain industri, kemudian rahasia dagang, ada DDLSD, kemudian ada varietas tanaman yang itu memang dikelola oleh teman-teman di Kementerian Pertanian, Bapak Ibu. Kemudian yang kepemilikannya komunal itu ada ekspresi budaya, pengetahuan tradisional, ada indikasi geografis dan sumber daya genetik. Jadi kami ingin sedikit menyampaikan apa perbedaan perlindungan indikasi geografis dengan varietas tanaman, Bapak Ibu. Jadi kalau perlindungan varietas tanaman itu diberikan terhadap perlindungan terhadap apa bibit tanaman yang mau disebarkan. Jadi agar masyarakat yang menanam dari bibit tersebut di kemudian hari tidak kecewa. Jadi misalkan ketika berbuah mereka sudah pelihara 5-4 tahun, 5-6 tahun ternyata buahnya tidak sesuai karena bibitnya tidak bibit unggul yang sudah dilepas oleh teman-teman di Kementerian Pertanian. Jadi ini penting. Kemudian indikasi geografis tadi. Jadi indikasi geografis itu melindungi terhadap produk yang dihasilkan oleh varietas tadi. Dimungkinkan indikasi geografis itu dilindungi apa terdiri dari beberapa varietas. Misalkan di kopi kita sering mendengar varietas gayo 1, gayo 2, gayo 3, sigara rendang. Nah, jadi dimungkinkan beberapa varietas itu menjadi satu produk IG. Misalkan kopi Arabica. Demikian juga di Robusta ada beberapa macam varietas karena berdasarkan analisa teman-teman puslit kopi dan kakao di Jember, itu dari pengaruh varietas itu tidak begitu pengaruh terhadap ciri khas profit cita rasanya. Nah, makanya itu dimungkinkan untuk dicampur. Kemudian juga ada yang beberapa varietas itu misalkan ubi cilembu juga terdiri dari beberapa varietas, ada uh, dua varietas kalau tidak salah saya, itu ada di dokumen deskripsi. Kemudian ada beras, kita sering mendengar beras solok, bare solok. Bareng Solok ya. Jadi itu juga terdiri dari dua varietas anak daru dan ada varietas satu lagi. Kebetulan secara fisik kedua varietas itu mendekati. Kemudian berdasarkan hasil uji kandungan aminosa, kandungan karbohidrat, dua varietas itu juga mendekati. Jadi itu dimungkinkan untuk digabung di dalam satu indikasi geografis. Namanya bare. Bareng Solok. Baik. Ya, baik. Kemudian apa itu indikasi geografis, Bapak Ibu? Seperti kami sudah jelaskan tadi, ada nama produk, ada asal geografis, punya karakteristik reputasi kualitas. Itulah indikasi geografis yang dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor manusia, sehingga menghasilkan produk yang punya reputasi, karakteristik kualitas. Jadi misalkan kita sering mendengar kalau daerah Sulawesi itu kopi Arabica Bantaeng, gitu. Bantaeng, COB. Kemarin juga kebetulan tampil di JCC. Pameran. Kemudian kakao Ransiki juga dari teman-teman yang ada di Papua Barat. Itu dari Manokwari mungkin sekitar 4-5 jam jalan darat yang berjalan darat lagi ke Ransiki. Dan kebetulan itu juga sudah kita daftarkan dari tahun kemarin. Karena kakao Ransiki punya sejarah yang panjang sebenarnya di Papua. Ya, dulu sebelum ada Freeport, itu sudah lebih apa perekonomian masyarakat sudah cukup bagus di daerah Ransiki. Malah itu menjadi satu kebanggaan bagi teman-teman di daerah Papua kalau bekerja di Ransiki dulu, Pak. Jadi sampai produknya mereka sudah ekspor ke Eropa juga, ke Australia. Dan itu di dalam perjalanan ternyata perusahaan besar itu kita mungkin secara politis ya diambil alih oleh perusahaan Malaysia. Kemudian setelah diambil alih oleh perusahaan Malaysia, itu kebun ditelankan.
Waduh. Sehingga sampai beberapa dekade itu terlantar, kemudian baru eh, 6-7 tahun yang lalu baru direvitalisasi lagi oleh pemerintah daerah dan saat ini produksi sudah mulai terus meningkat. Wah, jadi itu yang jadi indikasi geografis. Kemudian di daerah Sumatera juga kita sering mendengar ada kopi Gayo, kopi Lampung. Jadi itulah indikasi geografis. Kemudian pengaruh faktor alam, faktor manusia tadi sehingga menghasilkan satu produk yang punya reputasi, itu pengaruh faktor alam. Kita bisa membandingkan pengaruh faktor alam yang ada di Papua dengan yang di Gayo, misalkan bicara kopi, jadi pasti akan sangat berbeda. Baik itu iklim, kemudian unsur hara tanah, kemudian ada curah hujan. Nah, masing-masing lokasi kita kemudian bicara lagi di NTT itu kan juga cukup ekstrim. Kemudian ada angin dari Samudra Hindia, seperti itu kan berpengaruh juga terhadap kualitas produk kopi yang dihasilkan oleh teman-teman. Kemudian pengaruh faktor manusia. Jadi di dalam proses menghasilkan produk yang berkualitas itu peran manusia juga sangat sangat menonjol sekali, terutama di produk-produk handicraft. Misalkan bicara mebel ukir Jepara. Mebel ukir Jepara itu karena kami waktu melakukan pemeriksaan substantif, kami tanya kepada pemang, eh, pemangku-pemangku ukir itu yang ada di sana, bagaimana kalau teman-teman di Jepara kita pindahkan ke Sulawesi atau ke Kalimantan, mendekatkan dengan bahan baku. Kalau cerita bahan baku kan tidak mungkin, masih ada kayu di daerah Jepara yang bisa diukir. Jadi bahan baku itu memang berasal dari luar Jepara, itu dimungkinkan indikasi geografis. Kemudian proses perlakuan manusia itu sendiri yang lebih dominan di sini. Jadi jawaban empu-empu pengukir itu waktu itu, kalau kami dipindahkan ke Sulawesi ataupun Kalimantan yang mendekatkan dengan bahan baku, kami belum tentu bisa mengukir seperti hasil yang ada di Jepara sini. Karena begini, ketika empu-empu itu berada di Jepara, ketika misalkan buka mata bangun tidur, lingkungan sekitar itu kan sudah ketemu dengan pengukir, dengan aura pengukiran. Jadi hasil yang dihasilkan, hasil ukiran itu akan lebih halus, akan lebih presisi, itu sangat berpengaruh terhadap kualitas produk yang dihasilkan tadi. Baik, jadi baik, Pak. Ini kemudian belum bicara lagi tenun di NTT, setiap kabupaten itu punya karakteristik ciri khas masing-masing. Jadi punya cerita masing-masing itu terhadap tenun itu juga pengaruh manusia sangat sangat kental sekali di sini. Kemudian boleh Mas coba diklik lagi nih. Ya. Mau di saya di klik tengah Mas, boleh Mas. Klik. Ya, boleh Pak, silakan Pak. Dan kemudian dasar hukum perlindungan indikasi geografis itu mulai dari TRIP, kemudian Undang-Undang 20 2016, ada peraturan pemerintah 51 2007 tentang indikasi geografis, ini juga masih kita adopsi sekarang. Kemudian ada peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 12 2019 tentang indikasi geografis yang merupakan amanat dari Undang-Undang 20 2016. Kemudian ada yang terakhir Kemenkumham nomor 10 2022 tentang indikasi geografis, ini menyangkut logo indikasi geografis. Nasional ya Pak, baik. Ya. Kemudian objek perlindungan indikasi geografis itu tidak hanya produk pertanian seperti kami cerita tadi, tapi juga produk-produk kerajinan, ada peternakan, kemudian perikanan juga. Ada perikanan. Nah, jadi yang perikanan ini perlu kami jelaskan di sini bukan melindungi spesies. Oke. Kalau bicara spesies itu kan misalkan di domba Garut, kemudian ada spesies-spesies binatang, spesies sama dengan varietas tanaman tadi ini sebenarnya. Jadi karena definisi indikasi geografis di awal adalah barang, tentunya yang harus melalui campur tangan manusia. Harus ada proses dulu. Harus ada proses campur tangan manusia baru dikatakan barang.
Nah, jadi misalkan kita lihat di gambar ini bandeng asap Sidoarjo, yang kalau kita ke Bandara Sidoarjo di Surabaya, ya, suka kita melihat bandeng yang warna kuning-kuning yang sudah diasapkan. Jadi itu yang dilindungi dengan indikasi geografis. Kemudian juga untuk produk peternakan, bukan spesies kadangnya tadi, bukan kumbanya, bukan kuda Sumbawanya, bukan kuda. Tapi produk yang dihasilkan. Kalau di Sumbawa itu susu kuda Sumbawa. Jadi itu dimungkinkan untuk masuk sebagai produk indikasi geografis. Kemudian ada hasil industri, juga ada kerajinan-kerajinan, kemudian ada genteng, soka. Itu juga termasuk yang dilindungi dengan produk ID. Kemudian siapa sih pemilik indikasi geografis itu sendiri? Jadi bicara produk pertanian tadi, ada petani, ada pengepul, ada pengolah, ada pedagang. Kemudian di produk industri tadi ada pengrajin. Jadi itu semua mereka bergabung di dalam satu organisasi untuk mengajukan indikasi geografis, karena tidak mungkin kita di JKI juga melayani setiap orang. Jadi karena sifat kepemilikan dari komunal, jadi harus ada organisasi yang menaungi teman-teman penghasil produk IG di wilayah itu untuk menunjuk perwakilan, mengajukan permohonan indikasi geografis ke Direktorat Jenderal KAI. Ini bisa dikuatkan dengan SK Kepala Daerah. Jadi mereka harus diakui dengan SK Kepala Daerah minimal, kemudian juga kalau ada biaya bisa dikaitkan ke akta notaris agar mereka bisa lebih berleluasa di dalam mengelola MPG-nya ketika dijadikan badan hukum resmi. Karena ada beberapa pemerintah daerah juga yang misalkan mau memberikan bantuan, itu mereka menceraikan di dana notaris karena sudah dicatat secara resmi. Jadi legal bantuan yang mereka keluarkan. Jadi itu kemudian karena kepemilikan ini tadi, ini bicara pengawasan indikasi geografis. Jadi mulai dari pengertian IG, dari siapa pemiliknya, kemudian setelah terdaftar, ini perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan itu tujuannya untuk apa sih? Jadi pengawasan itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, ataupun masyarakat sesuai kewenangannya. Tujuannya untuk apa sih? Untuk menjamin tetap adanya karakteristik dari tadi dasar diberikan perlindungan indikasi geografis. Jadi karakteristik, kualitas, ciri khas, itu kemudian mencegah penggunaan indikasi geografis secara dasar tadi. Karena bagaimana kita ketahui produk-produk yang punya reputasi itu akan sangat rawan sekali pemalsuan. Kalau ada bukti mantok. Jadi semua orang, jadi ada data yang sedikit ini mungkin nanti bisa coba kita diskusikan dengan teman-teman di perdagangan. Kami lihat data kemarin, jadi ekspor lada kita yang terbesar itu ke Vietnam dengan India. Kemudian ada garis benang merahnya, pemasok lada terbesar di dunia Vietnam dengan India tadi. Jadi kan jangan-jangan barang kita dari Tiongkok dibawa ke Vietnam, kemudian mereka pasok ke pasaran dunia. Demikian juga yang dengan yang ke India tadi. Masih perlu pengkajian lebih dalam mungkin bagi teman-teman untuk kita coba pasti itu, karena kalau kita lihat dari kapasitas produksi mungkin lada putih mudok agak akan lebih unggul karena mereka berada di 6 kepulauan. Jadi wilayah Bangka Belitung terdiri dari beberapa pulau itu memang penghasil lada. Jadi itu mungkin nanti data itu bisa kita coba konfirmasi lagi ke teman-teman di Kementerian Perdagangan. Jadi ada sektoral nanti siap coba kita telusuri. Kemudian pasal-pasal yang mengatur tentang pengawasan indikasi geografis ini secara tegas disebutkan lagi di dalam Permen Kumham 12 2019.
Jadi pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Wow, masyarakat. Masyarakat juga berhak di sini ketika masyarakat mendapat barang produk indikasi geografis dengan logo yang dicantumkan tadi, Ya, tapi standar kualitasnya tidak sesuai. Nah, mereka juga berhak menyampaikan pengaduan oleh pada kita sebagai eh, bidang yang menangani geografis baik secara nasional, kemudian juga bisa melaporkan kepada MPJ. Nah, ini karena pengawasan yang paling penting itu di tingkat masyarakat masyarakat sendiri itu. konsumen apa ya? Mas. Kemudian yang berhak mengawasi yang pertama sekali itu di tingkat MPJ pemilik hak tadi, Mas Yobi. Karena yang tahu kualitas tiap hari Ya, berkecimpung betul, itu Pak. menghasilkan produk itu kan mereka. Mereka. Makanya di dalam sebuah organisasi kami mewajibkan semua organisasi itu ada seksi pengawasan. Kemudian di pasal 35 juga membentuk tim pengawas pusat. Kami saat ini sudah ada tim pengawas pusat yang terdiri dari beberapa uh, lintas kementerian, kemudian juga ada tim ahli indikasi geografis yang sudah cukup berpengalaman. Ya, kemudian juga ini pasal 36 lagi pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah karena semakin banyak indikasi geografis kita dari pusat tidak mungkin bisa menjangkau seluruh IG yang terdaftar. Jadi delegasi ini memang diberikan kepada pemerintah daerah dengan melibatkan dinas terkait, misalkan produk pertanian ada yang di teman-teman dinas pertanian, kemudian kalau produk industrian ada di teman-teman dinas perindustrian, kemudian juga dengan APH aparat penegak hukum yang ada di daerah, misalkan kejaksaan, kemudian kepolisian juga itu dilibatkan. Kemudian di dalam sedikit Pak, ya, ini kita ngomongin IG terdaftar. Ya. Sekarang jumlahnya berapa Pak ya yang terdaftar? Saat ini yang sudah terdaftar 183. 183. Itu yang akan dihawasi ya Pak. Ya. Jadi sangat sangat berat kali dengan tim yang terbatas. Se-Indonesia. Kemudian kawasan indikasi geografis yang cukup berada di daerah terpencil memang kan. Iya. Kemudian di dalam pasal 37 juga ada istilah pencabutan indikasi geografis karena 3 faktor tadi tidak lagi bisa dipenuhi. Misalkan bicara karakteristik, bicara kualitas, bicara reputasi tadi ya. Jadi itu dimungkinkan indikasi geografisnya untuk dicabut, istilahnya diambil alih oleh negara. Kemudian juga di samping 3 faktor tadi, ketika ini diberikan kepada satu organisasi pengelola tadi, kalau organisasinya juga sudah tidak aktif, istilahnya kan bisa diambil alih juga. Sama dengan kita punya sertifikat tanah tapi nggak pernah dibayar pajak kan itu. Baik Melani Pak Yobi. Kemudian ini tadi kenapa yang membedakan rejim KI dengan rejim indikasi geografis juga di jangka waktu perlindungan. Kalau yang lain, kalau merek yang 10 tahun itu yang kemudian paten sederhana 10 tahun, paten biasa 20 tahun. Ini indikasi geografis diberikan selama 3 ini, reputasi, kualitas, karakteristik masih ada, selama itu perlindungan diberikan. Makanya perlu dilakukan pengawasan untuk menjamin tiga ini masih tetap bisa dipertahankan oleh teman-teman yang menerima hak tadi. Nah, kemudian kenapa sih harus diawasi? Ini Pak, contoh. Ini cerita menarik Pak, waktu pandemi kemarin kan ya. Kebutuhan madu meningkat. Iya, sangat meningkat, apalagi di kota-kota besar. Itu suplemen Pak. Suplemen daya tahan tubuh. Timbul ide-ide kreatif dari mereka-mereka untuk berbuat curang itu tadi. Seperti kita lihat di beberapa berita, Mas, kan di beberapa daerah itu polisi menggerebek pembuatan madu palsu ya. Dan yang menariknya dekat rumah saya, daerah BSD Mas Yowi. Iya Pak. Jadi mereka jualan pakai botol sirup marjan. Ya. Kemudian di luarnya dibalut pelepah pisang kering.
Iya, Jualannya pakai baju seperti orang Baduy ini. iya. Jadi seolah-olah So, yakin dari barang, kita ternyata barang meyakinkan ya, yang ternyata meyakinkan konsumen, ternyata barang yang dipalsu seperti itu. Dan jadi ini pentingnya pengawasan juga, dan pengawasan dari masyarakat yang sehingga akan merugikan pemilik indikasi geografis itu sendiri. konsumennya juga pasti rugi, Pak. Konsumen juga pasti rugi kan. Karena apa yang ingin didapat dari madu tadi ternyata Ternyata palsu. palsu. Kemudian banyak juga di tempat-tempat lain, misalkan penggunaan kain tenun sika oleh rumah-rumah mode terkenal di dunia. Wow. Apakah kita sudah cukup puas hanya dengan barang kita digunakan oleh pihak-pihak lain kan, tapi masih ada perlu apa, share benefit Benefit mungkin ya. sharing, baik, Benefit baik, Pak. sharing bagi teman-teman untuk keberlanjutan. Sebagaimana kita ketahui, itu kalau kita datang ke daerah-daerah penenun, itu yang melakukan penenunan hanya ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Waktu ketika kita tanya ke anak-anak muda, kenapa ini enggak Regenerasi. belajar regenerasi? Karena memang penghasilan dari menenun ini sangat sangat rendah sekali. Rendah. Jadi untuk menghasilkan satu lembar kain itu, kalau bicara uh, apa uh, pewarna alami yang digunakan, itu bisa membutuhkan waktu sampai 1 tahun untuk menghasilkan satu kain kan. Jadi untuk menunggu pewarnaan berapa bulan. Wah, prosesnya Jadi prosesnya sangat panjang sekali, sehingga harga jual ini memang agak tinggi, tapi bila dikonversi dengan waktu pengerjaan tadi sangat jauh, sangat kecil, sangat rendah. Jadi makanya tertarikan apa tenaga-tenaga yang lebih muda itu sangat sangat dikit sekali. Berbeda dengan beberapa wilayah di NTT yang kami datangi, itu ada beberapa daerah yang mewajibkan itu, kalau misalkan ada anak gadis di rumah sebelum menenun itu, mereka tidak boleh dipinang, tidak boleh berkeluarga, tidak boleh nikah. Jadi masih ada peraturan adat lah ya. Peraturan adat yang diterapkan oleh teman-teman di beberapa komunitas masyarakat. Dan juga kain tenun ini menjadi mahar. Mahar untuk Mahar kita yang laki itu untuk melamar anak gadis itu ada beberapa persyaratan, kain ikat motif apa yang harus dibawa. Itu sampai kepada orang tuanya kita harus lihat, kemudian keluarganya ada berapa adiknya, ada berapa abangnya, itu juga harus kita penuhi. Jadi ada hal-hal yang seperti itu masih memungkinkan untuk tenun-tenun seperti ini untuk berjalan keberlanjutannya mungkin. Tapi kalau daerah-daerah yang mungkin tidak, aturan adatnya tidak begitu mengikat, ya bisa jadi satu waktu akan tinggal cerita ini semua kan. Jadi ini yang kita sayangkan. Ya, harus diawasi. Kemudian ini juga ada beberapa apa di tingkat dunia ya. Beberapa tahun yang lalu kita dengar tenun endek Bali digunakan oleh rumah mode Christian Dior. Wow, desainer ternama. Ini lumayan kan, sudah ada beberapa benefit dari sudah ada dari Christian Diornya langsung, Pak. Karena ada protes dari pemerintah Bali, kemudian teman-teman Christian Dior memberikan apa pelatihan. Pemerintah Bali berarti membantu. Iya, sangat membantu sekali. Wah, jadi ini. Kemudian ini yang rawan sekali terhadap produk indikasi geografis, Pak. Jadi perpindahan produk dari satu lokasi ke lokasi yang lain ini sangat rawan sekali. Kita cerita tadi produk-produk hasil pertanian di daerah, misalkan pala, cengkeh di daerah Maluku, di daerah Papua sana, itu ketika kita tanya dengan teman-teman pengepul di sana, ini barang dibawa kemana, Bang? Kami hanya mengumpulkan di sini, kemudian dibawa ke Surabaya. Sampai ke Surabaya, kita tidak bisa telusuri lagi di ekspor kemana. Jadi
ini sangat sangat rawan sekali proses apa pencampuran di sini pemalsuan produk, makanya perlu dilakukan eh, satu proses pengawasan yang bisa dilacak sehingga barang-barang kita, barang-barang produk gigi sampai ke konsumen masih bisa dilacak. Kami sudah ada beberapa sistem yang kita syaratkan di dalam dokumen deskripsi, Mas Jovi. Baik, baik. Misalkan kode ketentuan produk. Jadi dengan kode ketentuan produk ini kita bisa tahu produk itu berasal dari produser mana sih, kapan diproduksi, prosesnya seperti apa. Kemudian di dalam ekspor, impor ini sangat penting, dibutuhkan sekali. Sangat dibutuhkan. Dibutuhkan, disyaratkan. Misalkan cerita, misalkan ekspor kopi satu kontainer itu, Ya, kan puluhan karung di dalam satu kontainer. ya, betul Pak. Ketika barang tersebut sampai ke pembeli, ketika dilakukan pengecekan di sana, terdapat dari misalkan 50 karung dan terdapat 5 atau 6 karung yang cacat. Kualitasnya tidak sesuai. Waduh, jadi teman-teman itu si eksportir tadi, ketika ada klaim dari pembeli, itu harus bisa mengklarifikasi barang yang 5 cacat tadi. 5 bag tadi, 5 cacat tadi, berasal dari siapa sih? Kenapa itu terjadi? Nah, ketika itu bisa diklarifikasi, barang kita yang sisa 45 bag tadi bisa terbayar. Yang tidak terbayarkan hanya yang 5 yang rusak itu tadi. Karena bisa dibandingkan kalau kita tidak bisa menjelaskan barang itu berasal dari siapa, kenapa itu terjadi. Misalkan berasal dari si produser. Wah, kita bisa identifikasi ke beliau. Kenapa Pak? Ini barang Bapak kemarin bisa cacat seperti ini, bisa tumbuh jamur, kadar airnya tinggi. Ya. Jadi beliau harus bisa identifikasi, oh waktu tanggal itu, waktu penjemuran itu kami ada acara keluarga yang agak jauh, sehingga tidak ada orang di rumah yang bisa mengamankan barang hujanan jadinya Pak ya. Ya, baik. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang harus bisa dijelaskan ke pembeli akhir. Jadi itu kode ketentuan produk. Jadi ini salah satu yang disyaratkan di dalam dokumen deskripsi ini psikografis. Kemudian juga zaman sudah berubah, ya yuk teknologi sudah di mana-mana kan. Betul Pak. Jadi dengan QR code kami dibantu dengan pihak Uni Eropa kemarin sudah ada 7 pilot project yang kalau kita telusuri ini teman-teman sudah bisa pakai QR code. Tapi ini juga di dalam rangka kemarin untuk memfasilitasi pendaftaran gigi kita di Uni Eropa, Mas Bayu. Ini salah satu salah satu caranya adalah ketelusuran produk yang bisa dilacak tadi. Ya, jadi kalau kita scan barcode ini akan ketahuan garam ini diproduksi oleh siapa, pengrajinnya siapa. Jadi sampai tahu pengrajin. Jadi iya, jadi misalkan kopi Arabica Gayo itu sampai QR code-nya bisa sampai ke petani. Nama petani nama petaninya ketahuan. Jadi ini keren. Tapi ini menjadi kesulitan juga bagi teman-teman untuk mengaplikasi di lapangan karena SDM kita juga belum begitu mumpuni dan juga penghargaan terhadap produk IG di masyarakat umum kita belum begitu familiar. Ada nggak di antara kita, misalkan datang ke supermarket, melihat produk yang sudah IG mana sih? Nah, ini sangat sangat jarang sekali, belum kita temukan sekarang. Jadi itu juga menjadi satu persoalan sehingga dengan secara pelan-pelan kita berharap dan di masyarakat umum juga bisa memberikan apresiasi terhadap produk-produk IG sehingga masyarakat penghasil tadi yang sudah bekerja dengan tenaga lebih untuk menghasilkan produk yang berkualitas tadi bisa diberikan reward yang imbalan ya wajar. Ya ini. Kemudian ini potret
kelembagaan produser produk IG yang ada di kita. Oh, misalkan mulai dari petani. Jadi istilahnya crossroad, petani-petani kecil. Berbeda dengan petani-petani di luar yang punya lahan ratusan hektar mungkin. Tapi kalau di kita bicara luas lahan, misalkan di petani kopi, itu yang punya lahan mungkin di atas 5 hektar itu bisa dihitung dengan jari. Rata-rata petani kita kan cuma punya lahan Di bawah 5 hektar. paling 0,5 1 hektar itu Sampai 1 hektar juga. Ya. jadi ini kemudian kita contoh pengrajin gula aren dan juga juga seperti itu. Eh, jadi ini menjadi satu persoalan sendiri sehingga produk yang dihasilkan sangat-sangat beragam sekali untuk mencapai kualitas yang seragam. Itu diperlukan masih diperlukan pembelajaran atau edukasi lah ya. edukasi bagi teman-teman penghasil produk indikasi geografis. Nah, kemudian identifikasi produk seperti kami sampaikan tadi, teman-teman pemilik hak itu tadi sebenarnya harus bisa mengidentifikasi ini sehingga barang yang dihasilkan tadi bisa punya nilai lebih. Misalkan pembelinya siapa, kemudian penandara siapa. Supply chain-nya jangan terlalu jauh. Seperti kami cerita tadi, misalkan mata rantai untuk produk pala yang ada di wilayah timur, kemudian cengkeh juga. Itu dari petani ke pengepul tingkat distrik dulu mungkin. Kemudian dari tingkat distrik baru ke pengepul yang agak besar. Kemudian dari pengepul besar baru ke daerah Purwakarta atau di Ternate. Dari Ternate baru dibawa ke Surabaya. Dari Surabaya dibawa kemana lagi kita tahu juga tidak ada. Nah, jadi ini yang masih diperlukan pembinaan bagi produk-produk IG dan juga diperlukan peran pemerintah yang lebih besar di sini. Baik, setuju. Nah, kemudian kendala yang dihadapi oleh produser indikasi geografis, yang pertama tadi akses pasar, promosi masih sangat rendah sekali, Pak. Kemudian modal juga. Sudah apa? Seperti kami cerita tadi, yang produk-produk jengkeh, pala tadi, community seperti itu masih tengkulak masih bisa merajalela karena akan keterbatasan modal. Misalkan bicara kopi, ya harga kopi sekarang 100, kelas 100.000 ya, kontainer itu 40 ton, berapa modal yang harus dikeluarkan oleh teman-teman untuk mengumpulkan satu kontainer untuk siap ekspor gitu kan. Nah, jadi ini makanya perlu pembinaan, kemudian dukungan modal, kemudian distribusi produk juga. Karena sebagian besar indikasi geografis jadi kan ya di daerah-daerah yang sangat terpencil sekali, sulit diakses ya Pak. Aksesnya sangat sulit sekali. Misalkan saya kasih contoh garam Gunung Kerayan sama beras Adang Kerayan itu Mas Yofi mungkin belum pernah sampai juga. Saya tahu kan nunukan ya Pak ya. Nunukan jadi nunukan dari Tarakan itu harus pakai pesawat 1 jam lagi, jadi sejalan darat memang belum ada dari Tarakan ke Sulawesi Kalimantan daratan. Jadi mereka lebih akses ke Sarawak mana, ke Malaysia. Jadi Malaysia mana bukan ini. Mereka produk-produk itu lebih dipasarkan ke sana malah. Karena ada aksesnya. Iya, karena akses jalannya sudah bisa dilalui dengan jalan darat sehingga produk itu banyak beredar di sana malah. Akses ke Indonesia malah ya, Pak. Kemudian renumerasi harga seperti kami sampaikan tadi kan masyarakat umum belum begitu mengenal dan memahami penggunaan produk indikasi geografis, dan ini juga menjadi rantai secara umum di kita karena mungkin tingkat ekonomi masyarakat kita juga kelas menengah ke atas. Kalau bicara produk gigi tentunya menyasar pasar-pasar yang istilahnya pasar ceruk ya. Jadi pasar-pasar yang bukan pasar umum memang karena produk indikasi geografis kalau dipasarkan di pasar umum memang harganya karena masih banyak pilihan lain juga. Ya. Pasar-pasar khusus saja. Iya, hanya pasar khusus saja.
Kemudian ini penggunaan logo indikasi geografis juga penting di dalam sangat. eh, pemasaran produk indikasi geografis. Ini untuk apa sih sebenarnya? Penggunaan logo ini hampir sama dengan penggunaan merek. Oke, baik, baik. Jadi seperti alat komunikasi visual, Ya. memberikan informasi, kan? Kemudian sebagai identitas produk, Ya. sama dengan kita punya Merek. KTP, kan? Nah, Ya. menandakan ciri khas. Nah, ciri khas itu misalkan kita lihat kopi Flores Bajawa, dengan orang melihat rumah adat saja, walaupun nggak ada tulisan, mungkin orang sudah kebayang produk itu berasal dari Bajawa kan ya. Ya. Kemudian pembeda dengan produk yang lain, khusus untuk kopi, apalagi kopi saat ini kita sudah melindungi sekitar 53 produk kopi dari berbagai wilayah. Kopi dari Arabica, Robusta, Librica. Tapi masing-masing produk itu memiliki ciri khas sendiri, karakter sendiri, kopi cita rasa sendiri. Jadi untuk membedakan produk yang satu dengan produk yang lain, disitulah perlu logo indikasi geografis. Kemudian logo itu aset yang tidak ternilai. Bisa kita bayangkan kan, Pasti, pemilik merek Aqua, Unilever, Microsoft, Coca-Cola, ini ya berapa aset logonya yang mereknya aja ya Pak itu sangat tinggi, sangat tinggi sekali kan. Itu yang aset yang tidak ternilai saat ini mungkin bagi teman-teman pemilik hak indikasi geografis itu 10-20 tahun yang akan datang, aset itu akan sangat punya nilai. Kemudian juga ini yang tidak kalah pentingnya, bisa meningkatkan citra daerah tadi kan. Wow. Nah, misalkan kita ke Lampung pasti itu oleh-olehnya pasti kopi. Betul Pak. Kemudian ke Solok itu juga pasti Bare Solok. Kemudian kalau ke Bali, walaupun banyak produk-produk lain, tapi kopi Bali masih menjadi satu ikon. Nah, jadi ini bagi pemerintah daerah juga akan memberikan nilai tambah dalam apa misalkan ada daerah-daerah wisata, ada beberapa lokasi kopi juga yang sudah menjadi daerah wisata. Kemudian seperti misalkan di Temanggung, di Bondowoso. Jadi mereka sudah bikin kafe-kafe di kebun-kebun kopi, Mas Yobi. Langsung di kebun kopi ada kafenya. Bisa lihat lah sampai bisa menikmati minum kopi sambil ngelihat orang lagi ngelihat buah kopinya. Waduh, keren. Jadi kemudian undang-undang juga diatur ketentuan pidana SEBI, ada 3 pasal yang menentukan ketika orang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan logo indikasi geografis itu jadi ada pidananya. Jadi ada 3 pasal di sana yang mengatur tentang ketentuan pidana. Yang penting diketahui ini adalah delik aduan. Ya, jadi pihak penegak hukum tidak bisa mengambil tindakan ketika teman-teman pemilik hak tadi tidak mengadukan kepada pihak penegak hukum. Jadi pengaduan itu bisa ke PPNS yang ada di DJKI atau penegak hukum yang ada di daerah polisi, polisian. Ya. Kemudian yang terakhir, ini manfaat umum dari perlindungan indikasi geografis, mungkin secara hukum ya, perlindungan hukumnya jelas dari ya. Kemudian bukti hak tadi. Ketika kita tidak mendaftarkan, tidak dapat pengakuan dari negara, bagaimana kita bisa melarang orang lain untuk menggunakan itu kan? Ada bukti hak, timbul hak untuk melarang orang lain, sama dengan kita punya pagar rumah mungkin ya. Iya, biar nggak dimasukin orang lain yang tidak. Jadi itu. Kemudian menjaga kualitas, karakteristik reputasi tadi, kemudian nilai akhirnya yang diharapkan ada nilai tambah, dan nilai tambah itu tidak hanya dari harga jual, bisa jadi dari tenaga kerja, kemudian misalkan kita lihat sekarang, waktu kita beberapa sentra kopi kami sendiri bisa melihat itu ada peningkatan yang signifikan baik di tenaga kerja, kemudian misalkan dulu konsumsi kopi dalam negeri memang secara ini terus meningkat, kemudian tumbuh industri baru di sentra-sentra kopi, misalkan ada jasa penyembraian, tumbuh kafe-kafe baru kan di
anak muda sekarang kan udah ngopi sudah menjadi tren ya, gaya hidup Pak. Betul Pak, meningkatkan Jadi lapangan itu pekerjaan baru berarti. Wah. kemudian dulu yang misalkan kami beberapa wilayah itu kami datangi untuk yang mengurus kebun kopi itu hanya tenaga-tenaga yang sudah tua. Ketika kita tanya, Bapak punya anak berapa, Pak? Punya anak 5. Terus yang masih tinggal sama Bapak 1. Itu pun karena masih sekolah. Terus yang lain kemana, Pak? Merantau. Sudah merantau. Merantau keluar. Cari pekerjaan yang lebih menjanjikan. Tapi dengan ada nilai tadi lebih bagus. Jadi banyak anak-anak muda Mulai. beberapa lokasi sekarang yang sudah terjun di mulai dari budidaya, tidak hanya penjualan saja. Oh, seperti misalkan kemarin di cerita teman dari Bantaeng gitu. Kopi Mereka Bantaeng. sudah melibatkan sarjana-sarjana mandiri untuk melakukan proses budidaya kopi. Oh. Wah. Jadi petani ya iya, maksudnya jadi petani. Jadi petani kopi. Jadi petani kopi. Wah, menjanjikan Jadi sekali berarti. harga sekarang sudah sangat 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 tinggi. sekali. Jadi itu yang kita harapkan dari perlindungan indikasi geografis, pengawasan perlu dilakukan tadi untuk menjaga kualitas dari reputasi. Jadi mungkin itu Mas Yobi yang bisa kami sampaikan di dalam pentingnya pengawasan produk indikasi geografis yang terdaftar. Mungkin nanti kalau ada yang masih ingin ini penjelasan lebih lanjut bisa kita lanjut di sesi diskusi. Baik. Sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih Pak Idris. Sharing materinya sangat informatif juga, edukatif juga nih. Pastinya bermanfaat juga buat kita semua ini teman-teman KI. Dan kita ini masuk ke sesi diskusi tanya jawab Pak Idris nih. Saat ini sudah ada beberapa pertanyaan nih dari teman KI ini. Mungkin kita langsung aja nih Pak Idris, ada pertanyaan dari pertama kita bacakan dari Syahis Wendy, semoga benar ya Pak. Iya. Syahis Wendy, semoga saya ngomongnya benar ya apa namanya. Beliau bertanya, Pak, tanaman kita banyak yang dibawa ke Malaysia secara bebas. Sekarang Malaysia klaim mangga harum manis dari Malaysia. Terus pertanyaannya, bagaimana perlindungan negara terhadap varietas bisa dibawa ke luar negeri ini? Bagaimana, Pak? Iya, ini dua pertanyaan yang sangat menarik sekali, Mas Yobi. Jadi memang kita dengan Malaysia itu maju mundur hubungan. Jadi ada satu cerita dulu di Nunukan, Mas. Iya. Jadi pisang dulu di Nunukan itu di satu pulau yang sangat pulau keluar kita dengan Malaysia. Jadi dulu petani kita masih menanam pisang, kemudian buahnya dijual ke Malaysia. Di dalam perjalanan, teman-teman dari Malaysia itu membeli juga bibit pisang itu sendiri. Di samping mereka membeli buahnya yang udah jadi, mereka beli juga bibitnya. Masyarakat kita juga menjual. Ngasih juga. Ngasih juga. Baik. Kemudian di dalam perjalanan, beberapa tahun, bibitnya dibeli tadi mungkin dikembangkan dengan cepat berbuah di sana sehingga mereka nggak beli lagi pisang dari kita. Jadi itu banyak sekali terjadi. Mungkin sama halnya dengan varietas mangga juga. Mungkin mereka bawa bibit bukan bawa bibit banyak mungkin ya. Hanya bawa klonnya beberapa potong, kemudian mereka kembangkan dengan teknologi sehingga menghasilkan bibit yang banyak. Mereka budidaya di sana. Tapi ini tidak perlu khawatir Bapak, untuk indikasi geografis pasti produk mangga yang ditanam di Malaysia, misalkan di daerah Perlis ini tadi, dengan bibit mangga yang ditanam di daerah Indramayu, kemudian harum manis di daerah Malang, pasti menghasilkan kualitas yang berbeda karena faktor alam tadi. Kemudian peran negara di mana sih sebenarnya? Ini ketika kan ada
balai karantina ya di setiap bandara. Mungkin mereka bawa tidak bawa lewat bandara, ya, jadi hanya dibawa dalam jumlah kecil dan juga jalan-jalan yang masih bisa tembus. Iya, Negara tetangga juga masih banyak sekali. Jadi tidak perlu khawatir Pak tentang karakteristik kualitas walaupun mereka klaim. Itu di kita mangga harum manis kita memang sudah terdaftar sebagai varietas tanaman yang di teman-teman pertanian, kemudian ketika produknya mereka klaim juga tidak mungkin nanti kualitasnya pasti akan berbeda karena kondisi alam tadi. Itu mungkin Pak yang bisa kita sampaikan. Oke, Pak Idris, ini ada yang lain mungkin Pak, itu masih nyambung tadi enggak? Iya. Jadi jawab Iya, kalau jawab. mangga itu jam. Iya. Nah ini dari itu nggak ada namanya Pak. Pak ya. Ini beliau bertanya apakah indikasi geografis boleh diajukan oleh lembaga non pemerintah seperti lembaga adat, komunitas budaya dan lain sebagainya bagaimana? Jadi ini sangat memungkinkan sekali. Jadi memang lembaga non pemerintah yang mengajukan tadi biasanya di misalkan lembaga adat, boleh silakan. Tapi dengan catatan tadi semua pelaku usaha coba diakomodir, jangan hanya lembaga adat yang komunitasnya hanya 10-20 orang, sementara pengrajin yang banyak yang lain tidak terakomodir. Kami juga tidak mau di sini nanti timbul konflik sosial di masyarakat. Jadi kami juga akan menanyakan ketika melakukan pemeriksaan substantif nanti ke lapangan, Mas Yopi, apakah daftar yang tercantum di dalam daftar lampiran ini sudah mengakomodir semua pelaku usaha yang ada di wilayah tersebut. Misalkan komunitas budaya itu silakan dan komunitas lain silakan. Tapi dengan cara tadi harus terakomodir semua pelaku usaha tersebut. Karena tidak mungkin hak itu diberikan hanya ke beberapa orang, sedangkan pelaku yang lain juga banyak. Misalkan cerita kemarin kami kedatangan ada permohonan bawang goreng Palu. Kalau kita ke Palu memang oleh-olehnya bawang goreng, ya Pak. Tapi wilayah penghasil bukan di kota Palu ternyata. Nah, wilayah penghasilnya di Kabupaten Sigi dengan Kabupaten eh, 2 kabupaten, 3 kabupaten. Jadi pelaku usaha yang penggorengan memang banyak di kota Palu. Tetapi pemasok bawangnya bahan bakunya dari tetangga-tetangga. Jadi kami tetap menyarankan untuk mengakomodir teman-teman yang ada di kabupaten lain dan kabupaten lain juga melakukan penggorengan. Namanya bawang goreng Palu ini kita gunakan sebagai reputasi yang karena sudah terkenal. Seperti misalkan cerita lada putih Muntok. Kalau masih hobi ke Muntok itu tidak akan menemukan lada lada. Nggak ada kebun lada. Jadi nama Muntok itu nama pelabuhan yang digunakan oleh teman-teman sejak zaman penjajahan dulu, Bang. Semua lada yang berasal dari Bangka Belitung dikeluarkan lewat pelabuhan Muntok keluar. Jadi nama itu yang kita pakai karena sekarang yang itu yang kenal ya Pak. Reputasi tadi. Wah ya. Jadi itu. Baik, Pak Idris, terima kasih Pak. Ini penjelasannya saya aja baru tahu ini penjelasan seperti ini. Ini pertanyaan selanjutnya Pak Idris, ini nggak ada namanya juga nih. Beliau bertanya, selamat pagi, saya ingin bertanya terkait paparan yang disampaikan bahwa IG diperlukan pengawasan setelah IG tersebut terdaftar. Betul ya Pak ya. Apabila IG yang diajukan pemohon IG dari luar negeri ke Indonesia, bagaimana pengawasan yang dilakukan atas IG terdaftar atas pemohon wakil negeri ini? Maksudnya pengawasan IG luar negeri Pak, bagaimana nih Pak? Ya. Kita juga sudah mendaftar sekitar 15 produk IG dari luar negeri. Umumnya minuman beralkohol dengan keju ya, ada beberapa ras juga ada jeruk. Jadi itu pengawasan memang bisa dilakukan oleh masyarakat. Kami sendiri memang jarang menerima aduan juga. Misalkan dari pemilik itu menemukan pelanggaran-pelanggaran di pasar atau misalkan di market. Contohnya apa Pak? Misalkan ada sempi, ada beberapa produk keju dari luar
Parmigiano Reggiano. Jadi itu nanti kalau misalkan masyarakat ataupun yang diberikan kewenangan, misalkan apa perwakilan luar negeri yang ada di sini, Ya, itu boleh menyampaikan hasil temuannya kepada PPNS di sini, itu bisa kita coba kita tindak tidak lanjut ya, Mulia. lanjutin. Baik, siap. Jadi seperti itu, Pak. Kemudian enggak. Baik, ini pertanyaan selanjutnya nih dari Bapak Galih D. Ramadan. Izin bertanya, yang pertama dia Pak bertanya Pak Galih, apakah ada contoh kasus di Indonesia eh, pernah ya Pak ya ada contoh kasus ada IG yang dihapuskan karena kualitasnya tidak terjaga. Yang pertama, terus yang kedua, beliau juga bertanya, jika terjadi perubahan iklim yang sangat ekstrim dan mengakibatkan perubahan kualitas atau karakteristik dari produk IG, apakah masih terlindungi dengan ketentuan khusus atau dapat dihapus atau mungkin kalau saya tambahkan mungkin ada eh, pendaftaran baru lagi. Bagaimana Pak? Ya. Jadi sampai saat ini Mas Yobi, karena kita juga indikasi geografis, istilahnya perlindungan yang baru, kemudian pemahaman masyarakat juga masih belum pemahaman terhadap Edukasi lagi ya Pak. perlu edukasi, kemudian terhadap organisasi juga masih perlu edukasi. Ya. Memang sampai saat ini belum ada indikasi geografis yang Contoh kita hapus. ya, betul. Tapi ada beberapa potensi yang kami sudah identifikasi. Memang ini kami masih memberikan apa kesempatan kepada teman-teman, misalkan yang kebanyakan sih dari ide-ide kita bukan karena kualitasnya tidak terjaga ya, tapi karena organisasinya tadi kurang iya, kurang bahasanya aktif, apa ya? jadi kurang aktif. Kita berikan kesempatan kepada teman-teman untuk melakukan perbaikan itu. Kemudian bila terjadi kondisi yang ekstrim mengakibatkan perubahan karakteristik kualitas, jadi kalau bicara karakteristik kualitas bisa kualitas yang turun atau berkurang ya. Kalau berkurang itu mungkin akan coba kita tinjau nanti. Baik. Tapi sampai saat ini juga belum ada kasus, belum. Tapi yang misalkan cerita kopi, kopi ada beberapa apa narasi yang disampaikan oleh teman-teman di Gayo. Dulu kopi Arabica yang ditanam di sekitar 800 mdp itu masih menghasilkan kopi dengan profit cita rasa yang sama dengan di atas yang 1000. Tapi karena ada perubahan iklim, karena mungkin cuaca, perubahan cuaca atau kondisi lingkungan yang berubah, ada penembangan-penembangan liar sehingga kondisi iklim berubah. Nah, jadi teman-teman di Gayo sekarang sepakat bahwa kopi yang di atas di bawah 1000 itu tidak masuk kopi indikasi geografis. Nah, jadi itu wilayahnya ditingkatkan jadi dari 1000. Kalau dulu klaim di awal dari 800 ke atas, kemudian sekarang menjadi dari 1000 ke atas. Itu silakan. Nanti kita akan coba konfirmasi ketika ada tim turun ke lokasi ke lapangan. Kemudian ketika misalkan perubahan ekstrim itu terjadi, jadi ada juga kan perubahan ekstrim sehingga meningkatkan kualitas barang. Malah meningkatkan itu silakan. Wow. Itu tidak jadi persoalan kan? Karena misalkan kita ngomongin alam ya, yang tahu ya Pak ya. Karena bisa jadi berubah menurun, bisa jadi lebih baik kan. Kemudian misalkan ada dengan penggunaan peralatan-peralatan teknologi yang baru, sehingga kualitas barang lebih meningkat. Itu dimungkinkan juga di dalam indikasi geografis. Jadi misalkan ketika penjemuran dulu ditimanya dengan menggunakan sinar matahari, kemudian setelah ada bantuan-bantuan sudah bisa berjemur di rumah jemur yang sinar UV sendiri ya, itu silakan. Jadi seperti itu Mas. Ya. Oke, baik-baik. Wah, ini ya, saya juga belajar banyak banget dari Pak Idris nih. Ini kita ngomong langsung ke pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Dr. Abdul Atsar, KKN Desa Lantan. Saya nggak tahu KKN dari Bapak Dr. Abdul Atsar ini, beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, izin bertanya, apakah IG yang sudah terdaftar di suatu negara harus didaftarkan kembali di Indonesia? Bagaimana prosedur pengajuannya? Mengingat kalau di PTN, saya ini perguruan tinggi negeri asasnya
Asasnya teritorial. Apakah itu berlaku juga pada indikasi geografis? Mohon penjelasannya. Iya, ya Mas Yobi, ini kita ketahui bersama perlindungan kekayaan intelektual itu berlaku teritorial. Coba, ya Jadi semua. semua rejim berlaku itu. Jadi ketika indikasi geografis di daftar satu negara, ketika kita mau daftar di negara lain, mau berdagang di negara Iya, lain juga kita dilindungi juga daftarkan. Kemudian ada satu sistem yang dibangun di tingkat internasional, misalkan kalau di merek itu Madrid Hadir Protocol. protokol, Pak. Kalau di IG itu ada istilahnya eh, Lisbon Agreement. Nah, Lisbon itu cuma kita belum aksesi itu. Belum ya, Nah, jadi Indonesia kalau kita masuk ke dalam anggota Lisbon nanti, ketika kita daftar di satu negara anggota, sudah terdistribusi ke ke negara yang negara yang lain. mengikut. Cuma kita belum aksesi itu karena masih produk IG kita juga masih terbatas sekali. Kemudian pembinaan-pembinaan ke daerah juga masih perlu dilakukan. Ya, Kita sebenarnya ada wacana kemarin dari beberapa waktu kita lakukan seminar nasional, kenapa kita tidak coba mengkaji ulang untuk keanggotaan Indonesia buat mengaksesi Lisbon Agreement. Jadi seperti itu Pak. Jadi ketika misalkan sudah daftar di Indonesia, kita mau berdagang di negara lain kita juga harus mendaftar di sana. Tapi misalkan seperti banyak produk dari yang kami sampaikan tadi ada 15 produk, umumnya dari Uni Eropa, ada dari China, ada dari Thailand mendaftar juga ke Indonesia. Jadi sama seperti itu Pak. Ya. Baik Pak Idris, terima kasih Pak. Semoga terjawab ya Pak Abdul Asar kayak ini. Ini pertanyaan selanjutnya Pak, tapi ini nggak ada namanya Pak. Beliau bertanya, Assalamualaikum Pak Idris, untuk IG Kopi Pak, karakteristik dan kualitas seperti apa yang wajib ada sehingga bisa terdaftar sebagai indikasi geografis ini? Mau penjelasannya? Ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya Pak. Jadi kalau cerita kopi ini Pak bicara karakteristik kualitas itu kita cerita dulu sifat fisik. Sifat fisik kopi secara SNI kan sudah ada ya. Mutu 1, mutu 2, mutu 3, grade A lah ya Pak. Mutu kualitas, kelas kualitas. Kemudian itu berdasarkan nilai cacat biji tadi nilainya. Jadi mutu 1 itu 1 sampai 25, 1 sampai 12, 12 sampai 25 itu mutu 1, mutu 2. Jadi yang masuk kelas mutu IG kita sudah sepakat dari IG yang sudah daftar hanya minimal mutu 2. Jadi dengan nilai cacat tadi hanya 25. Maksimal. Maksimal. Kemudian untuk mutu-mutu yang lain mau diapain oleh teman-teman petani? Apa nggak boleh dijual? Ya. Ya, silakan dijual, tapi tidak menggunakan logo tadi. Nggak boleh. Ya, karena di kopi itu Mas Yobi sampai serpihan itu sudah ada yang nungguin. Wah, karena serpihannya udah ada yang nungguin untuk beli apa ya? ini sudah ada yang nungguin, sehingga kemudian bicara kualitas tadi sifat fisik, kemudian profil cita rasa. Jadi profil cita rasa itu harus untuk IG kopi kita harus apa? Kita hanya merekomendasikan profil cita rasa yang dikeluarkan oleh teman-teman Puslikoka. Kenapa itu? Karena itu yang lembaga satu-satunya yang diakui secara internasional. Wow. Dan itu juga banyak emang lembaga-lembaga lain yang bisa melakukan profil cita rasa, kaptes istilahnya, tapi itu sudah apa kompetensinya masih belum diakui secara internasional. Jadi itu Pak. Jadi untuk kopi itu ada 2 yang perlu lakukan pengujian awal, yaitu uji fisik, green bean. Kemudian green bean itu selain dilakukan uji fisik akan dilakukan uji profil cita rasa, penyangraian, pembukaan, kemudian akan dilakukan uji profil cita rasa oleh teman-teman Puslik. Jadi itu yang nanti kita jadikan dasar di dalam penyusunan dokumen deskripsinya. Jadi itu Pak. Wah Pak, itu Pak Puslik, Pak kepanjangannya apa? Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Puslikoka di Jember. Itu di Jember ya Pak yang pusatnya. Itu teman-teman KI. Jadi IG kopi ini bener-bener pokoknya enggak kita jaminan mutu lah pokoknya itu udah internasional loh yang
menjamin loh itu yang ngecek ya Pak ya. Baik Pak, ini masih ada pertanyaan lagi Pak dari Erni Ervan Universitas, saya nggak tahu universitas mana. Ya, Mungkin ya Pak. ya. Beliau bertanya, mau izin bertanya, apakah permohonan perlindungan untuk indikasi geografis dapat diajukan oleh perguruan tinggi? Jika dapat demikian, berapakah jumlah minimal pelaku usaha yang terlibat? Terima kasih sebelumnya. Oh ya, Ibu Erni Ervan dari. Ya, terima kasih Bu Erni. Jadi seperti kami jelaskan di awal tadi, kepemilikan indikasi geografis ini adalah masyarakat komunal. Jadi kalau perguruan tinggi yang mengajukan permohonan, apakah perguruan tinggi itu punya, misalkan punya pengrajin, punya apa, punya lahan dan dia menghasilkan produk kan? Tapi kalau memang punya lahan yang menghasilkan produk yang punya ciri khas kualitas, itu silakan. Iya. Nah, tapi yang dilibatkan dari petani-petani, kemudian berapa minimal batas minimal usaha yang terlibat sih itu tidak ada batasnya memang. Baik. Nah, tidak harus 10, 15, tidak ada. Tapi semua pelaku usaha yang ada di dalam yang terlibat satu wilayah penghasil itu harus kita sosialisasikan semua, kita ajak semua untuk ikut. Jadi bukan misalkan Universitas Trisakti membina beberapa pengrajin di beberapa lokasi, kemudian mereka mengajukan indikasi geografis, tidak seperti itu juga. Jadi memang harus ada wilayah penghasilnya dan itu diklaim menjadi, karena nama indikasi geografis jadi kan nama barang diikuti dengan nama wilayah. Nama wilayah. Nah, wilayah itu wilayah penghasil. Ya, pastinya penghasil. Jadi tidak ada pengrajin misalkan ada binaan pengrajin di Bogor, kemudian ada di Jakarta, ada di Bandung. Nggak bisa. Iya, betul Pak. Kan pengrajin batik misalkan ya. Jadi bukan seperti itu pemahamannya. Jadi wilayah penghasil itu adalah wilayah di mana produk itu dihasilkan. Tidak harus produk pertanian tentunya kan, ya. Produk kerajinan tadi ya, sesuai tadi yang di Pak. Baik Pak, yang jelas yang Metemuna tadi Mas. Boleh Mas. Yang Metemuna. Oh masih Pak, nyambung yang barusan dari Trisakti Pak. Mau ditanya Pak, bagaimana perubahan klaim dalam indikasi? Ya. Jadi di dalam indikasi geografis istilahnya bukan bahan klaim ya, beda dengan paten. Ya, dimungkinkan di dalam indikasi geografis Pak, misalkan penambahan jenis barang. Misalkan tadi cerita beras. Ya. Bares Solo. Yang saat ini diajukan indikasi geografisnya barangnya hanya berupa beras. Kemudian di dalam perjalanan ternyata teman-teman juga menghasilkan tepung beras. Tepung beras itu kan tidak ada penambahan komponen materi yang lain. Tidak ada. Cuma pembubukan saja, penghancuran, pemanasan, kemudian penghancuran, itu saja kan. Jadi itu dimungkinkan di dalam indikasi geografis. Jadi dengan mengajukan perubahan dokumen deskripsi. Nah, kemudian tentunya di dalam SOP akan berubah. Iya. Proses produksinya yang tadi hanya sampai penggilingan jadi beras. Kemudian dari beras itu kan ada proses untuk menjadi tepung lagi. Jadi itu dimungkinkan di dalam indikasi geografis untuk dilakukan pengajuan perubahan dokumen deskripsi. Jadi tidak harus dari awal lagi. Kemudian juga di dalam misalkan ini menyambung dari tadi ada pertanyaan dari Muna kayaknya ya satu. Ya ini Mas ya. Ya ini. Perluasan wilayah. Perluasan wilayah yang dikasih. Jadi ini dimungkinkan juga. Oke. Jadi misalkan yang kemarin wilayahnya itu hanya di kecamatan, kemudian di dalam perkembangan ternyata wilayah yang di samping perbatasan itu lakukan budidaya juga. Hasilnya pun hasilnya setelah kita lakukan pengecekan laboratorium hasilnya sama, itu silakan ditambahkan luas area, tentunya peta wilayahnya dirubah, kemudian daftar lampiran petani. Daftar lampiran tentunya akan berubah petaninya. Kemudian mencakup 2 kabupaten, ini juga dimungkinkan, Pak. Jadi karena wilayah indikasi geografis itu tidak berpatokan kepada wilayah administrasi. Kita Kopi Gayo dari Mas Yofi. Kopi Gayo itu
Nama Gayo itu dataran tinggi Bukit Barisan yang masuk ke wilayah Aceh. Ya. Wilayah administrasi di situ ada tiga. Oke. Benda Meriah, Gayo Luas, Oh, sama Aceh Tengah. baik. Nah, Tiga jadi tiga kabupaten. kabupaten itu dataran tinggi yang masuk di kabupaten itu dari Jadi Gayo. tiga. Nah, kemudian Kopi Kintamani Bali. Oke, Kintamani juga. Kopi Kintamani Bali kan tiga wilayah administrasi juga. Tiga kabupaten juga. Nah, tiga kabupaten Kintamani, Buleleng. Buleleng, Nah, Gianyar. Gianyar, Oh, iya. sama Kintamani. Iya. Kintamani itu kan nama desa aja. Oh, itu Kintamani Nah, nama Kintamani desa. nama desa. Wah, malah lebih Ah, luas lagi. iya. Malah. Nah, jadi itu Pak, dimungkinkan dua kabupaten berbatasan secara langsung dan ini nanti tinggal, misalkan saat ini kan baru satu kabupaten, tinggal kabupaten yang mau ditambahkan nanti rekomendasi dari bupati yang baru mungkin kemudian pendataan luas lahan petaninya berapa di kabupaten yang baru itu nanti perlu dilakukan pengujian sampel mungkin Mbak. Jadi dari kabupaten yang baru itu diambil sampelnya dilakukan pengujian terhadap komponen-komponen yang telah dilakukan sebelumnya. Apakah menunjukkan apa pola nilainya tidak sama, tapi ring nilainya masih berdekatan itu dimungkinkan. Nah, kemudian yang perlu dilakukan adalah sosialisasi standar kualitas tadi kan, ya, agar teman-teman yang di wilayah yang baru itu bisa mengikuti standar yang telah disepakati sebelumnya. Nah, jadi itu mungkin Pak. Kemudian, baik tuh. Ada lagi pertanyaannya mungkin? ini satu lagi. Ini dari Yuni Indarwati, Pak. Selamat siang. Untuk IG jenis tanaman, bagaimana batasan antara perlindungan IG dengan varietas tanaman? Oh, ini ya, bagus ya. ya, Pak, pertanyaan. Ya, jadi ini Mas Yofi seperti kami jelaskan di awal tadi, Ya. perlindungan varietas adalah perlindungan terhadap bibit tanaman tadi kan. Iya. Nah, jadi itu Ibu. Nah, kemudian perlindungan indikasi geografis adalah produk yang dihasilkan oleh varietas tadi. Dimungkinkan ketika produk tersebut memiliki karakteristik yang sama uh, untuk dilindungi apa di dalam satu indikasi geografis, misalkan saya contoh tadi apa ubi cilembu Sumedang, kemudian ada bare Solo, jadi kemudian kopi. Jadi ada beberapa varietas di situ karena sifat fisik, kemudian profil cita rasanya sama, itu ya, digabung menjadi satu indikasi geografis. Jadi tidak tidak membatasi satu varietas satu IG. Satu IG. Ya, jadi terlalu repot sekali itu. Jadi betul, ketika Pak, sifat fisik dan sifat kimianya kalau di beras itu kandungan amilosanya mendekati karena kandungan amilosa itu menentukan beras itu pulen atau beras. Jadi ketika sama-sama pulen itu kan tidak jadi persoalan. Ya. Tapi ketika pulen dicampur dengan beras kan, jadi enak juga Pak rasanya jadi seperti itu Yuni. Bingung nanti kalau perah buat nasi goreng kan enak, tapi kan kalau dicampur juga bingung juga ini rasanya. Baik, mungkin ada pertanyaan lain teman-teman? Masih ada? Baik. Oh, masih ada Pak. Ini kita cari lagi nih Pak. Kira-kira saat ini sih ada 25 pertanyaan. Ini dari dari Bapak Mikdad Sidik nih Pak. Selamat siang, saya Mikdad. Izin meneruskan pertanyaan dari para produsen salah satu IG. Bagaimana jika IG yang dihasilkan dari salah satu kabupaten di wilayah tersebut lebih mempunyai kualitas dan karakteristik dibandingkan dengan kabupaten wilayah lainnya. Namun IG-nya sudah terdaftar untuk seluruh kabupaten tersebut dan juga IG yang sudah terdaftar tersebut juga tidak ada pengawasan dari MPIG-nya sendiri terkait dengan kualitas dan karakteristiknya karena wilayah cakupannya sangat luas. Apakah perlu mendaftarkan kembali produk IG ini dari salah satu wilayah kabupaten ini? Mohon penjelasannya, Pak. Itu ini sepertinya teman-teman dari Java Priangar ini kasih. Jadi kopi Arabica Java Priangar, ya Pak. Java Priangar tadi didaftar 7 gunung itu terlalu luas memang. Java Priangar gunung itu besar banget loh, beberapa hektar loh satu gunung. Kan? Tadi karena MPG tadi juga tidak aktif sehingga ada beberapa teman memang yang memunculkan ide untuk mendaftar masing-masing. Tapi kami pikir seperti ini, Pak. Jadi kita sebenarnya semakin
semakin besar, seharusnya semakin kuat, Betul, kan? betul, betul, Pak. Kemudian bicara kapasitas produksi. Betul. Kalau misalkan kita mau pisah-pisah lagi sebagian-bagian kecil, Oke. itu nanti akan sangat-sangat sulit sekali kita untuk memenuhi kota permintaan barang. Itu juga harus menjadi pertimbangan bagi teman-teman yang ingin memisahkan diri mungkin dari IG yang sudah ada ya, Ya, untuk misalkan cerita kopi Java Preanger tadi. Jadi kalau ada memang satu produk, satu wilayah, misalkan kualitasnya cukup bagus, itu silakan, tidak harus memisahkan diri kan, tapi memperkuat yang lain mungkin. Kemudian bila ini belum puas juga bisa silakan berdagang dengan merek kali mungkin ya. betul, Oh, ditambah merek sendiri ya Pak ya. jadi Diperkuat kita mereknya ya Pak ya. mereknya kan. Nah, jadi IG-nya jangan sampai kita keluar juga Betul. karena kerugiannya nanti akan lebih besar. Nah, untuk mempromosikan lagi ini daerah mana sih? Mungkin ke beberapa buyer yang sudah ada saat ini sudah dikenal, tapi belum tentu dengan buyer yang lebih luas ya. Betul Pak. Ah, itu. Jadi seperti itu mungkin Pak Belum tentu. untuk penjelasannya. Iya. Baik, masih ada lagi pertanyaannya? Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Oh ya, dari Bapak siapa namanya? Boleh ke atas lagi dikit, Bapak Jaka ya namanya. Pak ya. Bapak Jaka Petir. Ini konteks Q&A. Ya. Oke, sehubungan dengan pelaku pengaju ketiga pengajunya berbadan hukum Pak atau entitas tapi pemiliknya personal namun memiliki dukungan komunitas yang belum berlegalitas. Benefit apa saja selain nilai tambah dan nilai ekonomi pasca pengajuan karena harapan pengaju tentu benefit yang cenderung real dan benar-benar dirasakan manfaatnya. Terus yang ketiga, berapa perkiraan durasi waktu proses pengajuan IG secara administratif dan survei lapangan Pak. Terus kemudian yang keempat sebenarnya masih banyak lagi sebagai penutup wadah edukasi lanjutan setelah atau selain kegiatan hari ini apa saja yang disiapkan atau disediakan bagi masyarakat untuk belajar dan memahami pentingnya IG bagi pelaku usaha. Ya nanti silakan Ya, Pak, mungkin nanti yang pertama dulu dijawab. silakan di share nanti materi-materi mungkin. Pastinya kita share kok Pak. Ya. Jadi ini pertanyaan pertama entitas, tapi pemiliknya personal. Jadi seperti kami sampaikan tadi Pak, untuk indikasi geografis juga tidak akan memproses ketika permohonan tersebut dilakukan secara personal Pak. Karena sifat kepemilikan tadi, karena tidak mungkin satu IG yang dihasilkan di satu wilayah dimiliki oleh satu orang. Orang nggak mungkin. Sementara teman-teman yang lain tidak boleh menggunakan itu. Itu akibat hukum tadi. Ya. Jadi kita harus melindungi semua personal yang ada di wilayah tersebut untuk bisa diakomodir di dalam satu komunitas, Pak. Kemudian benefit apa saja selain nilai ekonomi seperti kami sampaikan tadi, Pak. Jadi yang pasti secara hukum perlindungan terhadap nama satu wilayah penghasil tadi akan uh, terlindungi, Pak, untuk mencegah hal-hal yang tadi digunakan orang lain, orang lain, dipalsukan, seperti itu. pasukan macam-macam itu kan. Kemudian benefit secara real memang untuk produk-produk ini tidak bisa apa hari ini daftar besok langsung Butuh karena proses ya Pak, betul. proses Bapak Ibu kan, dan proses ini sangat tergantung keaktifan MPG juga. Betul Pak, betul. Keaktifan MPG sangat ditentukan, tidak berarti setelah didaftar kami yang Langsung. kemudian manfaat-manfaat lain juga, misalkan cerita di kopi sudah terlihat kenapa harga kopi bisa lebih membaik sekarang Setelah datang. tapi bukan bukan IG satu-satunya faktor memang, tapi salah satu faktor IG ya. Ya. Nah, karena orang yakin dengan terdaftar indikasi geografis, pembeli sudah yakin kopi yang dihasilkan di daerah tersebut sudah punya standar produksi. Misalkan mulai petik merah, Ya. perambangan, fermentasi, penjemuran menggunakan gelas paling tidak kan ya. Iya, iya. Nah, jadi proses yang seperti itu apa standar minimal yang harus diikuti oleh teman-teman produser tadi, sehingga konsumen juga Yakin. yakin Itu kopi yang penting. yang
sudah IG minimal sudah punya standar Standar seperti itu kan itu. betul. Tapi banyak faktor-faktor lain Ya, juga yang pastinya. menentukan. Jadi itu mungkin itu Pak. Oh, ini waktu Pak ya. Ya, Mengenai waktunya. waktu juga sangat relatif sekali. Ada permohonan itu karena pas masuk mereka sebelum masukkan permohonan sudah konsultasi dengan kita Sudah apa-apa cara intens penyusunan dokumen deskripsi koordinasi seperti betul. apa itu 5 bulan sudah selesai. Wah, wah. Ya kan? Nah, jadi ada beberapa permohonan kemarin yang saya sirangan kan cuma 4 bulan 4 bulan sudah selesai. selesai kan. Cuma ada juga permohonan yang sudah 2 kali kalender, 3 kali kalender, nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena 2 tahun, 3 tahun berarti. ini karena persyaratan tadi, misalkan karakteristik kualitas, kemudian cara-cara yang lain seperti misalkan data curah hujan, ya kemudian untuk sekarang ini dokumen deskripsi tidak terlalu sulit lagi, Mas Iya, Yofi. betul. Cuma kita juga tidak bisa mengabaikan tadi karakteristik kualitas, misalkan produk pertanian itu harus ada uji lab. Kan itu perlindungan ini apa istilahnya apalagi di dalam perjanjian kerjasama nanti kan mau Ya, dilindungi oleh negara-negara di luar kita. Jadi secara internasional kita harus bisa mempertanggungjawabkan secara akademik. ini nggak cuma di Indonesia aja ya, Pak ya, di Tidak dunia hanya internasional juga. Iya, ketika kita daftar ke Uni Eropa, pengalaman itu ya kemarin yang di DCF, itu sangat-sangat detail sekali mereka periksa. Wah, Tiap itu ditanya benang merahnya, hubungan faktor alam dengan faktor manusia. kualitas produk tadi di mana sih? Ini contohnya apa, Pak? Ini Contohnya kopi tadi, kopi, kopi gayo itu tadi. gayo, Nah, dibantu cek. yang sudah terdaftar. Itu apa khasnya sih? Mereka bisa ngecek itu lokasinya, jangan sampai masuk wilayah hutan lindung. Itu juga harus kita klarifikasi. Baik, 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 baik. Banyak hal yang mereka tanyakan ke Itu kita, kan misalkan kakao brown. kakao Kakao brown brown ya. juga sudah terdaftar kan kemarin, alhamdulillah. Di mana, Pak? Jadi, Di Eropa. kakao brown sudah terdaftar di EU. Jadi beberapa kali komunikasi itu mereka melakukan pemeriksaan. Kenapa? Nah, apa faktor alam yang menyebabkan kakao brown menghasilkan uh, kualitas seperti ini? Jadi kita harus bisa menjelaskan ini, walaupun memang secara akademis, apa misalkan cerita ubi cilembu, sampai sekarang teman-teman di Unpad itu belum menemukan kenapa faktor tanah, faktor unsur hara apa sih yang menyebabkan ketika varietas uh, varietas rancing itu ditanam di wilayah Cilembu itu menghasilkan kadar gula yang lebih tinggi. Ketika itu diokun kan menghasilkan gula antara gula antara kulit dengan karamel gitu. Kenapa yang dibudidaya di misalkan tempat lain di luar wilayah Cilembu itu tidak menghasilkan karamel yang sebanyak itu. Jadi teman-teman untuk sampai sekarang itu belum masih mencari ya, karena mengajukan apa teman-teman yang mengambil S3 masih ditugaskan ke daerah situ itu sampai dijadiin disertasi mungkin. Wow. Cerita maupun diri yang dari di Mali dari jadi seperti itu Pak. Jadi mengenai waktu itu relatif kalau dokumennya sudah lengkap tidak perlu nunggu tahun kan. Ya, betul Pak. Ya. Wow, wow. Jadi seperti itu Pak. Kalau mau cepet ya, koordinasi yang intens lah dengan dengan intens kan. Biar kita bahas pasti ya Pak ya. Ya kita juga open bagi teman-teman yang mau mengajukan meminta konsultasi teknis, misalkan di dalam dokumen deskripsi. Sekarang kan nggak perlu ketemu, lewat Zoom, lewat kemarin saya ke ruangannya Pak Idris lagi Zoom dengan MPIG, wah itu di Palu kemarin pas bulan. Wah tuh, jadi nggak usah takut teman-teman IG ini. 5 bulan bisa kok, 4 bulan bahkan bisa. Yang penting intens dulu, ngobrol koordinasi dengan kita, itu kita bantu kok cara-caranya ya Pak ya. Baik Pak, ini yang keempat gimana ini Pak kira-kira Pak? Ada wadah edukasi lanjutan untuk belajar IG Pak? Ya ini ya, mungkin nanti bisa di-share
Kalau ini di saya Pak masih Saya ada juga. ada nomor kontak ya kalau nggak ada ya. Ya. Iya, teman-teman KI kalau mau tanya lebih lanjut, mungkin kita punya kontak person di apa namanya kontak center kita ya. Iya. Bisa telepon 152, bisa juga di chat live di website kami, itu bisa juga eh, online semua kok. Bahkan ada modelnya juga kayak video conference seperti Zoom juga bisa nanya Iya. petugas kami di sana. Nanti kita bantu juga untuk belajar memahami pentingnya IG bagi pelaku usaha karena penting banget ya Pak ya ini sebagai jaminan Jaminan kualitas tadi kan. yang jamin negara loh. Tanggung tanggung loh jamin negara apalagi kalau IG-nya sudah didaftar juga di EU kayak Kopi Gayo dan Kakao Brown. Itu lebih dijamin lagi loh dari dunia internasional. Nggak main-main, itu udah pasti kualitasnya unggulan banget-banget ya Pak Idris ya. Ini mungkin pertanyaan sudah selesai Pak. Mungkin kalau teman-teman yang masih mau nanya lagi kita tutup Pak teman-teman mohon maaf. Sebenarnya masih ada pertanyaannya karena keterbatasan waktu Iya. juga kita Pak. Kami mohon maaf tidak semua pertanyaan KAI, teman KAI ini dapat kami bacakan. Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita nih Pak Idris. Terima kasih teman KI, terima kasih juga, terima kasih banget buat Pak Idris nih ilmunya, sharingnya, wawasannya pastinya sangat bermanfaat juga. Ini tadi Ya, terima kasih, Mas. terima kasih Ya. Pak ini Pak pertanyaannya bagus-bagus nih. Saya juga sebenarnya ada pertanyaan juga cuman enggak lah, biarkan teman KI aja yang nanya biar puas ya Pak ya. Kita masih bisa ketemu lagi. Kita masih ketemu nanti kalau, Ya. kalau ketemu Pak Idris saya bisa Ya. nanya-nanya sering juga saya nanya-nanya dengan Pak Idris kalau ngomongin IG. Nah, Pak Idris ini termasuk salah satu ahlinya juga di DJKI kalau kita ngomongin indikasi geografis. Dan seperti biasa link sertifikat nih yang ditunggu-tunggu kepada teman KI. Sertifikat dan materi nanti akan dikirimkan oleh panitia di grup WhatsApp. Jadi jangan lupa masuk grupnya. Sudah kita kasih linknya di sana, link webinar yang ketiga. Ada tiganya di belakang karena grup webinarnya sudah ada tiga, berarti hampir 3.000 orang yang sudah masuk dalam grup webinar kita karena semua informasi semua akan kita bagi di grup webinar. Jadi masuk aja, jangan takut masuk grup webinar kami karena itu cuman admin doang yang bisa chat, jadi nggak akan mengganggu teman-teman KI semua. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan salah katanya. Eh, Terakhir dari saya pantun Ya. lagi Pak Idris, Ya, boleh ya Pak ya? Ya. Boleh teman-teman Ya. kita cakepnya. Ada udang di balik batu, Cakep. ada kembang di atas meja. Cakep. Indikasi geografis jalan mutu, mari kita jaga bersama. Saya bingung diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman KI semua. Terima kasih. Terima kasih banget. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.